Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi perpajakan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Nah, kita akan mengulas apa itu pembukuan dan pencatatan. Kita akan membahas pertama tentang pengertian pembukuan dan pencatatan. Yang kedua, siapa yang wajib melaksanakan pembukuan dan pencatatan. Terus lagi yang ketiga, ketentuan pembukuan dan pencatatan itu seperti apa, dan sanksi-sanksi dalam pembukuan dan pencatatan itu apa saja. Oke, kita masuk ke pengertian dan perbedaannya ya, pembukuan dan pencatatan. Di sini, setelah wajib pajak mempunyai NPWP, perlu diingatkan kembali supaya menyelenggarakan pembukuan. Nah, apa sih pembukuan gitu ya? Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut menurut UU KUP pasal 1 ayat 29. Sedangkan kalau pencatatan apa? Pencatatan merupakan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenal pajak yang bersifat final. Itu menurut UU KUP pasal 28 ayat 9. Beda ya, dari pengertiannya sudah jelas. Pembukuan itu apa aja, menyusun apa aja, sedangkan pencatatan itu apa saja. Oke, ini contohnya. Kalau contoh pembukuan itu berarti misalnya adanya neraca saldo, penyesuaian, terus lagi neraca saldo disesuaikan, terus laba rugi, perubahan ekuitas sampai dengan neraca. Nah, itu pembukuan. Ya, biasanya laba rugi atau neraca itu dibutuhkan untuk pelaporan pajak. Jadi bukan cuma angkanya saja pada kita pelaporan pajak, pertama pajak perusahaan ya, tapi harus disertakan dengan bukti pembukuan laba rugi dan neraca. Nah, ini contoh pencatatan ya. Di sini ada nama barangnya, terus ada satuannya, terus ada lagi di bawahnya ini jumlah omset atau peredaran bruto tiap bulan, dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Penghasilan kita, penghasilan kotor kita gitu lah, peredaran bruto itu ya. Penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan gitu. Ini contoh pencatatan. Beda kalau pembukuan lebih lengkap kan. Nah, jadi kalau pembukuan itu meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Perlu disertai info spesifik tentang aset, modal dan kewajiban, serta aktivitas yang mempengaruhi penghasilan. Sedangkan pencatatan itu merupakan peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto. Hanya perlu info penerimaan atau penghasilan bruto saja. Jadi berapa penghasilan kita setiap bulan saja kalau pencatatan seperti itu. Ya, dengan adanya pembukuan kita bisa mengetahui berapa penghasilan bersih dalam setahun. Gitu kan, tadi kan kalau peredaran bruto kan baru peredaran kotornya ya. Peredaran penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan. Nah, itu kalau dengan pembukuan kita bisa tahu berapa penghasilan bersih kita dalam setahun. Untuk apa kita tahu penghasilan bersih kita dalam setahun? Untuk menghitung besarnya PPh yang terhutang. Tuh, kalau pencatatan pentingnya yaitu untuk bisa mengetahui berapa besar penghasilan yang nanti dilaporkan dalam SPT tahunan. Ini kalau pencatatan ya. Biasanya itu banyak orang yang bingung mengisi SPT tahunan. Itu bukan karena SPT-nya yang rumit, tapi karena bingung berapa sih penghasilan yang harus dilaporkan. Karena kita nggak ada pembukuan atau nggak ada pencatatan, jadi kita bingung berapa yang harus dilaporkan.
Nah, makanya supaya hal itu tidak terjadi, berarti kita harus melakukan pembukuan atau pencatatan supaya kita tahu berapa sih pajak yang dilaporkan, berapa sih angkanya harus dilaporkan, ya. Kalau yang bingung itu berarti karena kurang disiplinnya melakukan pencatatan atas penghasilan-penghasilan yang diperoleh. Nah, terus kapan sih pembukuan dilakukan oleh perusahaan misalnya? Untuk perusahaan biasanya pembukuan itu tertulis di dalam akte pendirian perusahaan. Nah, pasti ada biasanya, ya. Misalnya di sini orang atau para pihak bersepakat mendirikan badan atau PT. Nah, di akte itu tertulis misalnya mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pembukuannya. Biasanya ada di dalam akte, ya. Tapi kalau umumnya di wajib pajak Indonesia itu periode pembukuannya itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, itu umumnya. Oke, sekarang yang kedua kita akan membahas siapa sih yang berkewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan. Yang wajib pembukuan pasti itu wajib pajak badan atau perusahaan, ya. Terus yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, ya. Nah, yang tidak wajib pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Terus lagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan menggunakan norma penghasilan neto. Gitu. Nah, ini udah jelas ya siapa yang wajib melaksanakan pembukuan. Kalau pembukuan tidak wajib berarti dia wajib melakukan pencatatan. Tuh. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan. Di sini pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH. Wajib pajak yang peredaran brutonya ini orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ya, tapi menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yaitu dengan syarat wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak atau JJP selama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak tidak memberitahukan kepada DJP sesuai dengan jangka waktu tersebut, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan berarti. Ya, jadi wajib pajak wajib memberitahukan kepada DJP. Kalau tidak berarti dianggap melakukan pembukuan. Pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi bisa saja walaupun kita sudah menyampaikan tetapi tidak disetujui karena setelah diperiksa mungkin ada persyaratan yang tidak memenuhi. Misalnya, pas dicek pas melakukan pemeriksaan ternyata penghasilan wajib pajak orang pribadi ini dia lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu nggak bisa melakukan tidak melakukan pembukuan, tapi harus melakukan pembukuan kalau seperti itu. Nah, ketentuannya bagaimana? Di sini ketentuan mengenai pembukuan pasal 28 UU KUP harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah,
dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel accrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus diselenggarakan oleh wajib pajak dengan mendapat izin Menteri Keuangan. Nah, ini ketentuan mengenai pembukuan ya. Selanjutnya, prinsip taat asas. Prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi, misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, nih misalnya FIFO-LIFO ya kan. Terus ada metode penyusutan atau amortisasi, misalnya tahun buku atau misalnya tahun berjalan ya. Nah, selanjutnya stelsel accrual dan stelsel kas. Apa sih? Ya, mungkin hampir mirip dengan pembahasan di akuntansi ya. Merujuk ke akuntansi yang waktu itu di semester 1 sudah dipelajari apa itu accrual berbasis accrual, apa itu berbasis kas. Jadi hampir mirip. Stelsel accrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Ya, jadi walaupun belum diterima kasnya, tetapi kalau sudah terjual misalnya, berarti sudah diakui sebagai penghasilan. Itu kalau accrual, ya.